Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus bersama rekan saya Faula Ainun Nafisa. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang manajemen produksi atau operasi dalam bisnis Islam. Yang pertama, pengertian manajemen operasi dan produksi dalam bisnis Islam. Manajemen operasi atau produksi bisnis Islam adalah aktivitas untuk mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk menciptakan dan menambah kegunaan barang atau jasa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, para produsen dilarang keras untuk memproduksi barang atau jasa yang menimbulkan kemaslahatan dan kerusakan bagi manusia. Produsen harus memastikan bahwa produknya akan membawa kemaslahatan bagi manusia, bahkan bukan hanya kemaslahatan untuk manusia tetapi juga alam semesta dengan segala isinya. Kemudian prinsip dalam proses edukasi. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Ketiga, segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat adalah haram. Keempat, memelihara lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya produksi. Yang pertama, tanah dan segala potensi ekonomi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Yang ketiga, modal. Yang keempat, manajemen karena adanya tuntutan leadership dalam Islam. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, material atau bahan baku. Kemudian yang ketujuh, manusia. Kemudian tujuan produksi menurut Islam. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan keluarga, bekal untuk generasi mendatang, bekal untuk anak cucu, dan bantuan masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian yang B, sistem operasi dan produksi dalam Islam. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam operasi dan produksi adalah: yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial, kemaslahatan, dan kemanusiaan dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, kegiatan produksi harus menjaga nilai keseimbangan dan harmoni. Planning dalam manajemen operasi atau produksi dalam bisnis Islam. Pengertian: perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam perencanaan, manajer operasi bertugas untuk menentukan suatu tujuan subsistem operasi dari suatu organisasi atau perusahaan dan mengembangkan sebuah program, produser, dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Seperti Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Ainun Nafisa, NIM 230. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai planning. Nah, selanjutnya bagaimana sih melakukan planning yang baik? Yang pertama, kita harus mempunyai kesadaran bahwa ketika melakukan planning, kita itu harus mendasarkan kepada keyakinan yang baik. Nah, keyakinan yang baik itu keyakinan yang bagaimana? Yaitu keyakinan yang mana sesuai dengan agama Islam dan tidak melanggar syariat Islam. Yang kedua, yaitu dipastikan bahwa suatu yang kita lakukan mempunyai banyak manfaat. Artinya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mana mendatangkan kemadorotan atau mendatangkan kerugian untuk orang lain. Yang ketiga, yaitu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita bisa melakukannya dengan hati-hati dengan adanya
perencanaan yang baik, adanya kewaspadaan nanti jika ada kegagalan. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan studi banding. Studi banding ditujukan agar kita nantinya bisa mengetahui bagaimana praktik-praktik yang benar dalam melakukan usaha. Selanjutnya yaitu mengenai cara menjalankan perencanaan yang baik. Yang pertama adalah routing, yaitu melakukan studi banding yang mana petunjuk jalan yang secepat-cepatnya yang harus dilalui oleh bahan-bahan mentah di pabrik sampai menjadi barang-barang jadi. Nah, ini merupakan bagaimana menjalankan perencanaan di saat melakukan produksi. Yang kedua adalah scheduling. Scheduling merupakan penetapan waktu untuk tiap-tiap bagian dari pekerjaan dan juga waktu yang diperlukan oleh seluruh pekerjaan. Jadi, saat kita melakukan produksi, kita itu harus punya schedule. Antara jam 7 sampai 8 kita ngapain, jam 8 sampai 9 harus sampai kemana, seperti itu. Terus yang ketiga adalah dispatching, yang mana merupakan perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerja tertentu sesuai dengan rencana dan menurut ronde waktu yang telah ditetapkan. Setelah kita memiliki schedule, kita juga harus melaksanakannya, yakni tadi berupa perintah yang mana harus sesuai dengan apa yang telah kita schedulekan, yang telah sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan, yang mana pemeriksaan dilakukan pada waktu pekerjaan sedang dilakukan, baik itu berupa sesudah ataupun selesai dari pekerjaan itu dikerjakan. Nah, ketika kita melakukannya, kita perlu yang namanya pemeriksaan apakah ini sudah sesuai ataukah belum. Ketika sudah selesai, kita melakukan pemeriksaan yang mana nanti kita gunakan untuk evaluasi. Selanjutnya yaitu pengorganisasian dalam manajemen operasi atau produksi. Nah, setelah kita melaksanakan planning atau perencanaan, kita perlu melakukan pengorganisasian, yang mana pengorganisasian ini bertujuan agar apa yang kita tujukan tadinya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan adanya efisien dan efektivitas. Adapun pengertian pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, berbagai sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Dalam fungsi ini, orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan dengan pekerjaan masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi adalah orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Begitu juga dengan pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik, maka semuanya akan berjalan secara tepat, cepat, dan efisien. Adapun selanjutnya yaitu prinsip organisasi dalam manajemen produksi. Yang pertama, yakni perumusan tujuan yang jelas. Nah, sebelum kita melaksanakan yang namanya aktivitas, kita harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan saat organisasi. Tujuannya ketika sudah jelas, nanti baru yang kedua adalah pembagian kerja. Pembagian kerja ini bertujuan agar individu-individu itu mengetahui apa tanggung jawabnya, nanti akan berhubungan dengan siapa, seperti itu. Yang ketiga yaitu kesatuan perintah atau tanggung jawab. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Nah, ini itu merupakan hal yang mana memudahkan komunikasi dan motivasi bagi setiap orang dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Nah, selanjutnya adalah actuating dalam manajemen operasi atau produksi dalam bisnis Islam. Actuating adalah dapat diartikan sebagai penggerak. Secara praktis, fungsi actuating merupakan usaha untuk menciptakan kerja di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Setelah adanya planning, setelah adanya pengorganisasian, kita perlu adanya yang namanya penggerak atau dorong perintah, yang mana dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 disebutkan bahwa ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam melakukan actuating,
atau fungsi pengarahan merupakan usaha yang berkaitan dengan segala sesuatu dari seluruh anggota atau lembaga dapat melaksanakan bagian pekerjaannya dan bekerja sesuai dengan tujuannya. Adapun dalam menjalankan fungsi pengarahan ini, pemimpin perusahaan harus mengembangkan kemahiran untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas, yang mana telah disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl tadi. Nah, intinya dalam upgrading atau pengarahan, ketika planning sudah dilaksanakan, pengorganisasian telah terjalin dengan baik, maka perlu adanya seorang pemimpin yang mengarahkan, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah, dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, maka terdapat 3 aspek pokok pengarahan. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah pengembangan komunikasi. Kepemimpinan merupakan proses mengarah atau mempengaruhi aktivitas organisasi yang mana agar sesuai dengan tugasnya. Kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga perilaku tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya sifat kepemimpinan yang kuat kepada pemimpin agar organisasi yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang telah ditujukan. Yang kedua adalah motivasi, yang mana sesuatu yang mengarahkan dan mendorong seseorang berperilaku tertentu. Nah, saat kita melakukan pengarahan, hendaknya memberikan motivasi-motivasi yang positif. Yang ketiga adalah mengembangkan komunikasi, yang mana merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau adanya pengembangan komunikasi secara baik, nanti otomatis hubungan yang terjalin antara sesama anggota, antara sesama pegawai itu kan menjadi lebih enak. Nanti kalau ada ide yang ingin disampaikan itu juga lebih leluasa. Selanjutnya yaitu pengawasan dalam manajemen operasi dan bisnis. Nah, dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'wadu wal amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumuna bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana basira. Sesungguhnya Allah menyuruhkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, pengawasan sendiri didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang mana pengawasan memiliki peran sangat penting, terutama untuk memastikan pekerjaan dapat terlaksanakan sesuai yang direncanakan atau tidak. Pengawasan juga berperan dalam membantu manajer untuk mengawal mewujudkan keinginan sesuai dengan visi dan misi perubahan, tidak terkecuali menempatkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi. Adapun kalau di pengawasan dalam dalam produksi, yaitu pengawasan ini merupakan suatu usaha sistematik yang menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi timbal balik, membandingkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kegiatan nyata yang telah terjadi. Adapun nanti dalam pengawasan itu bisa ada mengambil tindakan koreksi yang mana menghasilkan produk yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.